Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'alimi Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SIMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya dan selalu menyemangati saya dalam pembelajaran. Dan di sini saya Hulasana akan mempresentasikan dengan judul resensi. Untuk poin yang pertama ada definisi resensi. Resensi adalah pertimbangan buku, pembicaraan buku, atau ulasan buku, atau dengan bahasa yang agak mentereng. Berarti membedah, menganalisis, dan mencari oroh atau inti buku. Rahayu 2007. Kerak 2001 menjelaskan bahwa resensi yaitu suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dengan kata lain, resensi merupakan tulisan yang di dalamnya mengungkapkan suatu penilaian, gagasan terhadap suatu buku yang telah dibaca. Dan menilai resensi merupakan proses menuangkan atau memaparkan nilai sebuah hasil karya atau buku berdasarkan tatanan tertentu. Menurut Rahadi 2009, dalam membuat resensi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang pertama ada bahasa yang digunakan harus jelas, tegas, tajam, dan akurat. Untuk yang kedua ada pilihan kata yang digunakan harus baik, tepat, dan tidak kooperatif. Yang ketiga ada format dan isi presensi harus disesuaikan dengan kompetensi, minat, dan motivasi pembaca. Yang keempat ada objektif, seimbang, dan proporsional dalam menyampaikan timbangan terhadap buku atau hasil karya. Untuk poin yang kedua ada kriteria penulisan. Resensi dalam penulisan resensi ada beberapa kriteria, antara lain yang pertama ada judul resensi. Judul resensi hendaknya dibuat cukup menarik. Judul yang benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Karena judul yang menarik akan membuat pembaca penasaran terhadap isi resensi dan segala apa yang dikemukakan oleh suatu, bahwa kesan pertama sangat menentukan penilaian selanjutnya. Yang kedua ada identitas buku. Identitas buku harus diinformasikan secara objektif. Data buku selengkap-lengkapnya terdiri dari judul buku, pengarang, kota terbit, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku. Dan sebaiknya dideskripsikan dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk butir per butir. Yang ketiga ada pendahuluan resensi. Bisa dimulai dengan beberapa pertanyaan menyangkut buku yang dibaca agar pembaca merasa tertarik ketika membaca resensi tersebut, sehingga membuat penasaran ingin membaca isi resensi secara keseluruhan. Bisa juga diawali dengan memperkenalkan siapa pengarangnya, prestasi yang telah dicapainya, dan memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Keunikan buku juga dapat dipaparkan di awal resensi agar pembaca dapat terkesan ketika membaca resensi. Yang keempat ada isi pernyataan, yang mana merupakan ringkasan atau sinopsis dari buku. Dan dalam penulisan bagian isi buku hendaklah memaparkan ringkasan buku secara kronologis, dan sebaiknya kita mencantumkan beberapa kutipan dari buku yang telah dibaca. Yang kelima atau poin yang terakhir ada penutup.
dengan adanya kalimat persuasif untuk pembaca agar mau membaca atau jangan membaca buku tersebut. Apakah buku tersebut baik atau tidak baik untuk dibaca. Ada langkah-langkah menurut Swendi yang dapat digunakan untuk membuat resensi sebuah buku. Yang pertama ada penjajakan atau pengenalan buku terhadap identitas buku yang akan diresensi. Tujuannya untuk mengetahui seperti tema buku yang diresensi, siapa pengarang buku, siapa penerbit yang menerbitkan buku itu, dan kapan dan di mana diterbitkan, tebal buku, format hingga harga, serta mengetahui penggolongan atau bidang kajian buku itu. Yang kedua ada pengembangan peta permasalahan dalam buku dengan tepat dan akurat, agar isi resensi menjadi tulisan yang terstruktur sesuai dengan isi yang di dalam buku yang akan diresensi. Dilakukan dengan terlebih dahulu membaca buku yang akan diresensi dan dilakukan dengan secara komprehensif, menyeluruh, cermat, dan teliti. Yang ketiga ada menentukan sikap atau penilaian buku. Dalam hal ini kita harus memperhatikan hal-hal seperti organisasi atau kerangka penulisan, isi pernyataan, bahasa, aspek, dan teks. Yang keempat ada merevisi atau mengoreksi resensi. Hendaknya mengoreksi atau merevisi hasil resensi dengan menggunakan dasar-dasar dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tulisan atau karangan setelah selesai ditulis harus dikoreksi kembali untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam karangan.